Cia, kemarin Cia jadi bawain cerita anak-anak di gereja. Ya, Miss, tapi aku grogi banget soalnya tidak ditemenin sama Mama, Miss. Ya, tapi Cia udah berani loh buat maju ke depan. Tapi aku lupa isi ceritanya, Miss. Nggak apa-apa, itu namanya proses belajar. Nanti kalau sudah 2 atau 3 kali, Cia akan terbiasa untuk melayani di gereja. Oh ya, Miss. Iya, nah di Alkitab juga ada loh seorang yang bernama Joshua. Dia juga awalnya takut dan khawatir, tapi akhirnya dia bisa berhasil memimpin bangsa Israel. Kamu mau tahu ceritanya? Mau, Miss. Ayo sama-sama kita saksikan di Mesa Cilik. Yosua berkeliling di perkemahan. Dia tersenyum kepada keluarga yang dia telah lewati. Tetapi dia tidak berhenti berjalan. Dia membutuhkan sedikit waktu olahraga. Dia butuh waktu untuk berpikir sendirian. Begitu banyak hal ajaib yang telah terjadi beberapa hari yang lalu. Yosua dengan cepat tiba di ujung perkemahan. Dia berjalan lebih lama saat dia menyeberangi halaman perkemahan. Dia berjalan sampai dia mendapatkan satu pandangan yang indah dari Sungai Yordan. Kemudian dia berhenti dan hanya melihat saja. Air sungai itu meluap, tetapi orang Israel dengan aman menyeberanginya dan memasuki tanah perjanjian. Sekali lagi, Allah mereka yang ajaib selalu memperhatikan mereka. Bangsa ini telah selesai merayakan Paskah. Tetapi bergerak maju sangatlah menakutkan bagi mereka. Orang Israel akan berhadapan dengan musuh yang hebat di tanah yang baru. Saat Yosua dengan perlahan mengelilingi dan mempelajari tembok kota Yeriko yang hebat, satu tembok yang tebal dan tinggi, betapa kecilnya perkemahan orang Israel kelihatannya dari menara tembok Yeriko di atas mereka. Yosua tidak mempunyai ide apa yang harus dia lakukan. Bagaimanakah dia dapat memimpin tentara Israel melawan kota yang besar? Yosua merasa ngeri memikirkan tentaranya yang tidak sebanding dengan tentara Yeriko. Mereka tidak bersedia untuk berperang. Tiba-tiba seorang berdiri di hadapan Yosua, memegang sebilah pedang. Yosua berjalan menuju ke arah orang itu. Di sisi manakah engkau berada? Yosua bertanya. Di pihak kami atau musuh kami? Jika dia adalah tentara Israel, dia harus menerangkan sesuatu. Yosua tidak mengatakan kepada tentaranya untuk meninggalkan perkemahan. Jika orang asing ini adalah tentara musuh, Yosua sudah siap untuk bertempur. Tidak kedua-duanya, orang itu menjawab, "Saya di sini sebagai komandan bala tentara Tuhan." Tiba-tiba Yosua menyadari bahwa ini bukanlah tentara biasa. Ini adalah Tuhan sendiri. Yosua tersungkur di kakinya untuk menyembah. "Saya adalah hamba-Mu Tuhan. Apakah yang Engkau mau aku perbuat? Tanggalkan kasutmu. Engkau sedang berdiri di tanah yang suci." Komandan itu menjawab. Yosua melepas kasutnya dan menyembah Tuhan. Betapa satu kelepasan bagi Yosua. Yosua sedang memikirkan tentang rencana-rencana peperangan. Dia telah membayangkan bahwa pasti akan terjadi peperangan dan dia akan menjadi pemimpin peperangan tersebut. Tetapi sekarang dia belajar bahwa perang itu adalah milik Tuhan. Rencana-rencana sudah dibuat dan Tuhanlah yang memegang kendali. Yosua tidak harus memikul tanggung jawab yang besar untuk memimpin peperangan ini sendirian. Tuhan ada di sana, Allahnya yang ajaib akan bersamanya. Hai, kembali lagi dalam Aksi Cilik bersama Miss Debbie Dan Jinali.
Oke, Jeneli, hari ini kita mau melakukan sebuah eksperimen nih. Jeneli lihat di sini ada balon. Iya. Balon ini akan mengembang tapi tanpa ditiup loh. Tanpa ditiup, mana mungkin? Nah, ayo kita coba. Oke, nih ini ada botol plastik. Di dalam botol plastik ini sudah Miss Debbie isi dengan cuka. Oke, kemudian di dalam balon ini Miss Debbie sudah masukkan soda kue. Nah, sekarang kita akan menyatukan mulut dari balon ini ke botol plastik. Nanti kita sama-sama lihat ya apa yang akan terjadi dengan balon ini. Jeneli boleh tolong pegang botol plastiknya. Oke, kita lihat ya. Wah, balonnya besar, Miss. Kok bisa, Miss? Padahal gak ada yang tiup. Nah, kamu tahu tadi di dalam botol plastik ini ada apa? Cuka. Dan di dalam balon ini ada apa? Soda kue. Nah, soda kue dan cuka tadi membentuk sebuah gas yang bernama karbon dioksida. Nah, gas itu membuat balon ini menjadi mengembang, sama seperti Tuhan Yesus. Jeneli melihat apakah ada Tuhan Yesus di sekitar kita? Tidak ada, Tidak Miss. ada, tetapi berkat Tuhan kita rasakan setiap hari. Tuhan Yesus tidak terlihat, tapi banyak berkat ya yang kita rasakan. Kesehatan, kepintaran, dan juga berkat yang lain. Sama seperti gas yang tadi yang tidak terlihat, tapi dia membuat balon ini menjadi mengembang. Berarti Tuhan Yesus bekerja meski kita tidak melihatnya. Betul. Nah, tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Ya, meskipun Tuhan tidak ada kita lihat, tetapi kita bisa merasakan berkat Tuhan. Saya mengerti, Miss. Walau saya tidak melihat soda kuenya, namun saya melihat hasilnya. Iya, jadi Jeneli nggak perlu takut lagi, tidak perlu khawatir lagi karena Tuhan akan selalu menolong Jeneli setiap harinya. Oke, terima kasih Jeneli sudah temanin Miss Debbie untuk aksi cilik hari ini. Sampai bertemu di aksi cilik berikutnya. Bye! Oh Yesus,
You are precious, most precious than gold. Hai Sobat Cilik Hope Channel. Loh, Di, kok kamu bengong gitu? Lagi mikirin apa? Ini aku lagi mikir kita kan nggak bisa lihat Tuhan langsung. Gimana sih caranya percaya sama keajaiban Tuhnya? Wah, pertanyaan bagus. Aku punya 3 tips nih, biar kita tetap percaya walau nggak lihat Tuhan. Serius apa aja tuh? Pertama, ingat cerita-cerita keajaiban di Alkitab. Yesus menyembuhkan orang buta, membangkitkan Lazarus. Kalau dia bisa lakukan itu dulu, pasti bisa juga sekarang. Iya ya, terus? Kedua, lihat tanda-tanda kecil di sekitar kita. Misalnya, kita sembuh dari sakit, doa kita dijawab, atau tiba-tiba ada yang nolong tepat waktu. Itu juga keajaiban. Oh, jadi gak harus yang besar-besar ya? Betul. Nah, ketiga, tetap berdoa dan bersyukur. Walau belum lihat hasilnya, itu bikin hati kita yakin Tuhan sedang bekerja. Jadi kita percaya dulu nanti baru lihat hasilnya. Iya, Ibrani 11 ayat 1 bilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Wah, makasihnya aku mau coba 3 tips itu mulai hari ini. Mantap, siap-siap ya. Nanti kamu bakal kaget lihat betapa luar biasanya Tuhan. Sampai jumpa. Hello everyone, welcome back in Wise Words with me, Noah. Today we're going to talk about a very important word, miracle. Can you say it with me? The word miracle is spelled M-I-R-A-C-L-E. Miracle in Bahasa means keajaiban. Do you know what miracle means? Let me explain it to you in a simple way. A miracle is when something amazing happens, something so extraordinary that it cannot be explained by science or human ability. It's when God shows His power in a way that makes us stop and just say, wow. In the Bible, we read many stories about miracles. Jesus calming the storm, healing the sick, feeding 5,000 people with 5 loaves of bread and 2 fish, and even raising the dead. This event shows us that nothing is impossible for God. But here's something important. Miracles are not only the big dramatic events we read about. It could be God giving you peace in your heart when you're afraid. It could be receiving help at just the right time. Or even God giving you the strength to forgive someone who've hurt you. You see, miracles show us 2 things. That God is powerful and real. Second, that God cares about our every detail. Jesus said in Matthew 19, verse 26, with God all things are possible. So the next time you experience something good and unexpected, remember to say thank you, Lord, for this miracle. And never forget, the biggest miracle of all is when Jesus changed our hearts, forgive our sins, and give us eternal life with Him. Thank you and God bless you. Bye. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seringkali kita mengajarkan anak untuk percaya pada kuasa Tuhan lewat kisah-kisah besar di Alkitab. Laut Teberau terbelah, Yesus membangkitkan Lazarus, atau mujizat 5 roti dan 2 ikan. Semua itu benar dan luar biasa. Namun, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Keajaiban Tuhan juga hadir dalam hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari. Anak-anak perlu belajar melihat bahwa keajaiban bukan hanya tentang kesembuhan yang spektakuler atau pertolongan yang dramatis. Keajaiban juga ada ketika mereka bangun pagi dalam keadaan sehat, ketika ada makanan di meja, ketika hujan turun menyirami tanah,
atau ketika mereka menemukan teman yang mau menghibur di saat sedih. Bapak dan Ibu, tugas kita adalah membantu mereka melatih mata hati untuk melihat tanda-tanda kasih Tuhan itu. Cara sederhana, ajak mereka bersyukur setiap hari. Bukan hanya saat ada hal besar yang terjadi, misalnya sebelum tidur, tanyakan keajaiban kecil apa yang kamu lihat hari ini. Mungkin jawabannya sederhana, seperti aku nggak takut berprestasi di kelas, atau aku masih bisa bermain bola tanpa jatuh dan sakit. Dengan cara ini, anak-anak akan mengerti bahwa Tuhan bekerja setiap saat, tidak hanya pada momen luar biasa, tetapi juga di momen-momen sederhana yang sering dianggap biasa. Bila mereka terbiasa melihat dan bersyukur untuk keajaiban kecil, maka ketika mereka menghadapi masalah besar, hati mereka akan tetap percaya dan penuh pengharapan. Karena mereka tahu Tuhan yang setia dalam hal kecil pasti setia juga dalam hal-hal besar. Mari kita bersama-sama menjadi teladan dan melihat dan mengucapkan syukur atas setiap keajaiban sekecil apapun itu, supaya anak-anak kita bertumbuh dengan iman yang kokoh dan hati yang selalu mengandalkan Tuhan. Pernahkah kamu mendapatkan jawaban dari doamu kepada Tuhan? Pernah, pas waktu itu aku mau ulangan dan aku berdoa agar bisa mengisi jawaban itu dan doa itu terkabulkan. Pernah aku berdoa kepada Tuhan untuk membuat badanku sehat. Pernah aku berdoa kepada Tuhan gara-gara Papa berada di Papua, bekerja di Papua. Pernah pas aku ada ujian, aku doa kepada Tuhan. Aku jadi nilainya 100. Ketika kamu berdoa, apakah kamu yakin kamu akan menerima jawaban seperti yang kamu harapkan? Kadang-kadang iya, kadang tidak. Yakin? Yakin? Jika kamu tidak menerima jawaban doa seperti yang kamu mau, apakah kamu tetap percaya kepada Tuhan? Tetap. Iya. Menurutmu, apakah perlu untuk selalu berdoa kepada Tuhan? Perlu, karena saya mau percaya kepada Tuhan. Perlu, karena Tuhan kasih apapun yang kita mau, apapun yang kita nggak mau. Perlu, karena doa itu adalah perkabulan untuk kita agar apapun yang kita mau bisa dikabulkan oleh Tuhan. Perlu untuk membuat kita Tuhan menjadi percaya kepada kita, betapa sayangnya kita kepada Tuhan Yesus.